Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah instalasi sederhana dari sebuah hidroponik dengan tanaman yang kebetulan sekarang kita kasih pakcoy berumur 14 hari setelah tanam. Di instalasi hidroponik ini kita lengkapi dengan kolam pon ikan dari dua drum bekas formalin dengan volume 200 liter. Satu kita rebahkan, kita taruh di bawah hidroponik. Kemudian yang satunya kita berdirikan, dan dengan satu drum formalin juga volume 100 liter. Total populasi ternak lele yang kita tanam, kita tebar berjumlah 500 ekor, ukuran 8 cm. Demikian untuk sementara waktu. Kemudian di sisi lain kita bisa memanfaatkan pralon-pralon bekas dengan diameter 3 atau 4 dim untuk instalasi hidroponik lebah, dalam artian untuk menyediakan bahan baku air yang kita letakkan di bawah polybag. Kita kasih kapiler, kita lubangi dengan jarak 30-40 cm, 12 plong polybag. Kemudian ini adalah penampakan atau pengamatan pergerakan bibit-bibit ikan lele di malam hari saat kita pemberian pakan dari lele yang kita tebarkan. Kita pemberian pakan hanya memakai pelet pakan ikan dari salah satu pabrikan dengan jumlah pemberian per hari antara 2-3% bobot badan. Pada saat ikan masih kecil-kecil, ketika kita tebarkan dari 8 cm itu, kita memakai pelet starter ya kawan. Yang sebelumnya pelet itu kita rendam air dulu supaya ada kondisi mekar, sehingga lele tidak kekenyangan nantinya, karena lele kecil-kecil itu kalau kekenyangan akan mati. Tapi sayang sekali ini video saya ambil ketika pemberian pakannya terlalu mudah. Dan saat awal pemberian itu kita mungkin terlalu ceria, bisa terlampau banyak pemberian pakannya. Ini adalah penampang pakcoy siap panen. Di sisi lain kita juga mengupayakan penangkaran maggot dari lalat-lalat BSF liar yang kita tangkap dari sampah-sampah organik, sayuran rumah tangga, sisa-sisa makanan, bulet-bulet pisang, bulet buah, sayuran, daripada dibuang di tempat sampah yang akhirnya membebani tukang sampah. Kita coba mengolah sayuran sisa dapur, sisa rumah tangga tadi sebagai pakan maggot.
Dan alhamdulillah dari awal penangkaran yang hanya didapatkan maggot yang tidak seberapa banyak, kita akhirnya mampu sampai mengembangkan dalam jumlah yang cukup banyak, cukup untuk kebutuhan pakan lele. Dan yang lebih penting adalah sisa-sisa makanan sayuran tadi tidak terbuang sia-sia, dan kita bisa mengeliminir atau mengurangi sampah-sampah yang harus kita buang di tempat pembuangan akhir, sehingga lingkungan kita masih bisa lebih terkendali dari sampah-sampah rumah tangga, terutama begitu. Kalau ingin mengembangkan dalam jumlah besar, kita harus mengelola dari kawasan lingkungan, mungkin satu RT atau satu RW atau satu perumahan. Hanya saja tinggal keseriusan dari masing-masing rumah tangga itu untuk memilahkan sampah organik dan sampah anorganiknya. Ini adalah panen telur perdana yang kita dapatkan untuk kita tetaskan, kemudian nanti maggotnya kita pelihara dalam jumlah yang besar. Kemudian maggot itu ada yang kita panen dan utamanya kita berikan ke pakan lele. Sebenarnya nanti kalau mungkin bisa dikelola dalam jumlah besar, maggot bisa dipakai, digunakan untuk pakan tambahan ternak, misalnya ternak ayam atau ternak bebek atau ternak unggas yang lain, burung. Harapannya bisa menjadi salah satu solusi untuk menurunkan biaya pakan. Ketika ada sisa maggot yang kita panen, supaya tidak lebih tua atau bisa disimpan dalam jangka waktu panjang, kita bisa mengolah dengan cara sederhana, disangrai sampai kondisi kering. Nah, setelah kondisi kering itu kita dinginkan, nanti kita masukkan ke dalam plastik sehingga bisa digunakan di lain waktu tanpa harus berpacu dengan waktu, karena maggot kalau sudah berubah menjadi kulit pupa, penampang kulitnya akan lebih mengeras dan nilai gizinya yang tercerna ke ikan pasti akan menurun. Nah, setelah beberapa waktu kemudian, sekitar 8 atau 9 minggu, lele bisa kita panen. Kita mungkin sementara tidak berpikir komersial dulu ya kawan. Kita pakai dulu secara panen-panen ini kita bisa gunakan untuk kebutuhan sosial, kita konsumsi bersama-sama, tetangga, keluarga, untuk panti asuhan, masjid, Pak Wawan dan lain-lain, sehingga kondisi akan memacu motivasi semua warga tentang manfaat dari sampah organik yang mereka pisahkan, mereka pilahkan, dan pemanfaatan lahan-lahan kosong bekas perumahan, pasum, lapangan, dan lain-lain. Demikian, terima kasih.